Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bagian ke-36. Qala al-muallif rahimahullah, fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya, dan yaitu ucapkanlah salam dengan sebenar-benarnya salam. Taib. Apa makna Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi? Qala al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, qala Abul Aliyah, Abul Aliyah berkata, salatullahi ta'ala, Allah bersalawat, artinya sana'uhu alaihi indal malaikah, yaitu pujian Allah kepada Nabi di sisi malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat kepada Nabi maknanya menurut Abul Aliyah adalah Allah memuji nabinya di sisi para malaikatnya. Wa salatul malaikati, sedangkan salawat malaikat kepada Nabi, ad-du'a, yaitu doa malaikat untuk Nabi. Jadi malaikat mendoakan kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yusalluna, para malaikat bersalawat maknanya yubarrikun ay yubarikun, yaitu mendoakan keberkahan kepada Nabi. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, makna Allah bersalawat kepada nabinya dan malaikat juga bersalawat kepada nabinya. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, maknanya Allah memuji Nabi. Allah memuji Nabi khususnya di hadapan para malaikatnya. Adapun kalau malaikat bersalawat kepada Nabi, maknanya malaikat mendoakan kebaikan bagi Nabi. Malaikat berdoa kepada Allah untuk kebaikan dan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal maqsudu min hadhil ayah, dan yang dimaksud di dalam ayat ini, kama dzakara Ibnu Katsir fi tafsirih, sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, innallaha subhanahu wa ta'ala,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akhbara ibadahu, mengabarkan hamba-hambanya, bimanzilati abdihi wa nabiyyihi wa habibihi indah, tentang kedudukan hamba, nabi dan kekasihnya di sisi Allah. Fil mala'il a'la, di tempat yang tertinggi. Bi annahu yusni alaihi indal malaikah, itu Allah memujinya di hadapan para malaikatnya. Wa innal malaikata tusalli alaihi, dan sesungguhnya malaikat pun juga bersolawat kepadanya, itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini semakna dengan apa yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dari ucapannya Abul Aliyah. Jadi salawat Allah kepada Nabi yaitu pujian Allah kepada nabinya. Summa amara ta'ala ahlal alam as-sufli bis salati alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan penduduk alam bawah, yaitu penduduk bumi, untuk bersalawat kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Jadi terlebih dahulu Allah memuji nabinya, malaikat mendoakan kebaikan bagi Rasulullah, baru setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada nabinya. Taib, liyajtami as-sana'u alaihi min ahlil alamain, agar terkumpullah pujian kepada Nabi dari dua alam, ya, dari dua alam. Ya, yang pertama alam tinggi, yaitu langit, yaitu para malaikat bersalawat kepada Nabi, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi di hadapan para malaikatnya, itu alam a'la, al-mala al-a'la, alam yang tinggi, yaitu di langit. Dan yang kedua alam as-sufli, yaitu bumi, alam yang rendah. Siapa? Penduduk bumi. Jadi semua alam semesta ini, baik yang di langit maupun yang di bumi, bersolawat kepada nabinya. Ini menunjukkan kedudukan Nabi SAW yang tinggi di alam semesta ini. Taib. Kemudian fi hadhil ayati, di dalam ayat ini, ya'murunallahu, Allah perintahkan kita an nad'uwa li rasuli sallallahu alaihi wasallam, untuk mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nusalli alaihi, dan bersalawat kepada beliau, la an nad'uwahu min dunillah, Allah tidak memerintahkan kita untuk berdoa kepada beliau selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Au naqra'u lahul fatihata, membacakan untuk beliau al-fatihah, tidak, bukan ini yang Allah perintahkan. Kama yaf'alu ba'dun nas, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia. Ya. Jadi kita ingin memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang beliau adalah seorang yang terpuji. Namun ada caranya. Apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bersalawat kepada beliau. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam dengan sebaik-baiknya salam. Itu cara kita menghormati dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat dan mendoakan kebaikan pada beliau, bukan berdoa kepada beliau, ya, bukan meminta kepada beliau atau membacakan Al-Fatihah kepada beliau. Cukup bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuji Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kemudian yang kedua, afdalu sighatin lis-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk sholawat yang paling afdal yang bisa kita baca kepada Rasulullah SAW, ia ma'allamaha li ashabih, itu apa yang beliau ajarkan sendiri kepada para sahabatnya. Hina qala lahum, ketika beliau berkata kepada mereka, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sholawat yang paling afdal, yang dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah, salawat al-Ibrahimiyah. Ada di sini Nabi SAW mengajarkan kita untuk mendoakan keberkahan dan salawat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad, wa ala ali Muhammad, kepada keluarga Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya Allah, sesungguhnya engkau ya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Allahumma barik ala Muhammad, ya Allah berkahilah Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau memberkahi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ini terjemah dari salawat Ibrahimiyah. Nah, ini salawat yang paling afdal. Ini salawat yang paling afdal. Salisan, yang ketiga, hadhihi salatu wa ghairuha minas salawat. Salawat ini dan yang lainnya dari salawat-salawat al-waridati yang terdapat fi kutubil hadis, di dalam kitab-kitab hadis, wa kutubil fiqhi, dan kitab-kitab fikih, al-mu'tamadati, yang dijadikan pegangan, lam tuzkar fiha kalimatu sayyiduna, tidak disebutkan di dalam salawat-salawat tersebut lafaz sayyiduna, ya, atau sayyidina, karena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, di dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih yang dijadikan sebagai rujukan utama, itu tidak disebutkan kalimat sayyidina allati yaziduhal kathiru minan nas, yang mana lafaz ini ditambahi oleh kebanyakan manusia. Jadi manusia yang menambah-nambahi ilman, dan perlu kita ketahui bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna, memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid kita, pemimpin kita, tuan utama, tokoh kita, ya, tidak kita pungkiri. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra, aku adalah sayyidnya, pemimpinnya anak Adam, namun tidak sombong, ya. Jadi kita tidak mengingkari bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sayyiduna. Yang kita permasalahkan adalah membaca lafaz ini di dalam sholawat. Lakin at-taqidu bi kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibun. Akan tetapi membatasi
dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib. Maknanya di dalam kita membaca sholawat kita cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama persis, tidak menambahi dan tidak pula mengurangi. Kalau sekiranya beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya kita akan membacanya sebagaimana yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang beliau perintahkan baca sholawat seperti yang tadi kita baca, tidak ada lafaz sayyidina, maka kita cukupkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam ucapan-ucapan kita sehari-hari yang itu bukan merupakan lafaz-lafaz yang telah ditentukan dalam sholat, nah, itu jelas dalam apa namanya bacaan Quran, ayat-ayat Al-Quran yang sudah lafadznya itu jelas, ya kita tidak menambahi sayyid. Tapi kalau kita mengatakan dalam perkataan yang lepas Sayyiduna Muhammad, ya Rasulullah wa Sayyiduna Muhammad pernah bersabda misalkan, tidak ada masalah. Jadi bedakan antara mengucapkan Sayyiduna dalam ungkapan lepas sehari-hari dengan mengucapkannya di dalam ibadah, ya di dalam sholawat yang sudah ditentukan lafadznya. Nah, wal ibadatu mabniyatun 'alan naqli la 'alal aqli, dan ibadah itu dibangun atas dasar naql, yaitu penukilan, yaitu apa, sumber Al-Qur'an dan hadis, ya, yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, yang diajarkan dalam hadis, hanya sebatas itu, ya sudah, itu yang kita baca, tidak kita lebih-lebihkan dan tidak kita kurangi. Rabi'an, poin yang keempat, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzdzina faqulu misla ma yaqul, apabila kalian mendengarkan muadzin maka ucapkanlah sama seperti apa yang diucapkan. Ini diantara sunnah ketika kita mendengar suara azan, mengucapkan persis seperti apa yang diucapkan muadzin. Summa sallu alayya, lalu bersolawatlah kepadaku. Fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, karena sesungguhnya siapa yang bersolawat kepadaku dengan sekali solawat, Allah akan bersolawat kepadanya dengan 10 kali lipat. Thumma salu liyal wasilatah, lalu mintalah untukku, mintakan kepada Allah untukku wasilah, fa innaha manzilatun fil jannah, karena itu adalah sebuah kedudukan di surga, la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak sepatutnya diraih dari seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap akulah yang berada pada posisi tersebut. Wa man sa'ala liyal wasilata hallat lahu syafa'atu, barang siapa yang memintakan untukku wasilah maka halal baginya syafaatku. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita mendengar suara azan disunnahkan untuk mengucapkan sama seperti apa yang dibaca oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, kita ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sama persis, kecuali apa? Hayya 'alas shalah, apa yang dibaca? La haula wala quwata illa billah. Demikian pula hayya 'alal falah, kita membaca la haula wala quwata illa billah. Selesai azan
kita dianjurkan untuk membaca sholawat. Siapa yang mendengarkan azan? Ya kita ini baca sholawat. Dan sholawat yang paling afdal sholawat Ibrahimiyah. Setelah membaca sholawat, kita doakan Rasulullah SAW mendapatkan wasilah, yaitu sebuah posisi yang ada di surga yang sangat istimewa, yang tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang. Dan beliau berharap agar beliau yang mendapatkan posisi tersebut. Nah, apa doa wasilah tersebut? Wa du'aul wasilatil warid anir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dal adzan wa ba'da salati ala nabi, ya, sirran, dan doa wasilah yang terdapat dari Rasulullah SAW setelah adzan dan setelah bersalawat kepada Nabi, sirran dengan lirih, huwa, yaitu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmuda alladzi wa'adtah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, yang artinya, ya Allah, Tuhan dari seruan yang sempurna ini, yaitu azan, dan Tuhan dari salat yang ditegakkan ini, hamba-hamba salat kepadamu ya Allah. Engkaulah Tuhan yang disembah di dalam salat hamba-hambamu ya Allah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad Nabi kita wasilah dan fadilah, ya. Wa ba'athhu maqaman mahmuda, dan bangkitkan ia di tempat yang terpuji, alladzi wa'adtah, yang engkau janjikan kepadanya. Nah, ini adalah doa yang kita kenal setelah mendengarkan azan. Nah, ini jadi sunnah-sunnah ketika mendengar azan kurang lebih seperti ini: menirukan bacaan muadzin, lalu bersalawat kepada Nabi, lalu mendoakan Nabi wasilah wal fadilah. Khamisan, yang kelima, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam matlubatun inda du'a, dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu matlubah, dituntut, ya, ketika kita berdoa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu terhijab hingga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya. Namun hadis ini didhaifkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Al-Lajnah Ad-Daimah, ya. Setahu saya komite fatwa dari Saudi Arabia mendhaifkan hadis ini. Nah, adapun ada hadis yang lain yang mirip dengan hadis ini, itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa itu terhenti antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai'un hatta yusalliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak akan naik doa itu hingga bersalawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun hadis yang tadi didhaifkan oleh Lajnah Daimah. Ala kulli hal, salawat itu atau doa itu afdolnya diiringi dengan salawat, ya, berdasarkan hadis ini, ya. Hadis yang kedua khususnya,
Jadi doa kita yang kita panjatkan itu terhenti antara langit dan bumi, tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah. Tapi doa kita itu terhenti antara langit dan bumi. Hingga bersalawat kepada Nabi baru naik ke atas langit. Ya ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni an ummatis salam. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berkeliling di bumi, yang mereka akan menyampaikan kepadaku dari umatku salam. Ya. Nah, seperti itu. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam matlubatun, itu dituntut. Wala siyama yaumal jum'ah, terlebih di hari Jumat. Wa hiya min afdalil qurubat, dan ini termasuk di antara bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdal. Wat tawassul biha masyru'un inda du'a, dan bertawassul dengan salawat Nabi itu disyariatkan tatkala berdoa, li'annah minal amalis salih, karena itu termasuk amal saleh. Fanaqul, maka kita bisa mengucapkan seperti ini, Allahumma bisalati ala nabiyyika farrij an karbi. Nah, ini diantara contoh ya. Ya Allah, dengan salawatku kepada nabimu, maka farrij an karbi, berilah kelapangan dalam kesempitanku. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada bagian yang ke-36 ini al-muallif rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa salawat kepada Nabi itu memiliki keutamaan yang besar. Ya, kita tidak mengingkari sedikit pun salawat kepada Nabi SAW, bahkan itu adalah amalan yang utama. Nabi berhak untuk kita yaitu salawati. Jangankan kita, Allah dan malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi, maka apalagi kita, ya, menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi SAW dengan bersalawat kepada beliau. Namun salawat ada tuntunannya, dan tadi sudah disampaikan salawat yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Dan kapan kita bersalawat? Secara asal kapanpun kita bisa bersalawat. Namun ada letak-letak salawat yang lebih utama, ya, diutamakan. Yang tadi sudah kita sampaikan setelah mendengar azan. Setelah mendengar azan, bersolawat, berdoa. Dan yang kedua adalah di hari Jumat, ya, di hari Jumat. Nah, ini waktu yang paling afdal untuk bersolawat. Adapun pembahasan berikutnya as-salawatul mubtada'ah, salawat yang diada-adakan. Nasma'u katsiran min siyagis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam mubtada'atan. Kita mendengar banyak bentuk-bentuk salawat kepada Nabi yang diada-adakan sallallahu alaihi wasallam. Lam tarid fi kalamir rasuli wa sahabatihi wa tabi'in wal a'immatil mujtahidin, yang tidak kita jumpai dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, tidak pula ada sumbernya dari para sahabat, para tabi'in, para imam-imam mujtahid, bal hiya min wad'i ba'dil masyayikhil mutaakhirin. Bahkan salawat-salawat tersebut itu diada-adakan oleh sebagian masyayikh belakangan, ya. Jadi di zaman salafus saleh tidak ada, tidak pernah ada. Wa qad rajat hadis siyaghu bainal awam, dan salawat-salawat ini sungguh telah beredar laris manis di antara orang-orang awam, wa ahlil ilmi, bahkan di antara ulama. Fa'akhadu yaqra'unaha akthar mimma yaqra'una salawatil waridata 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka membaca
Salawat-salawat yang diada-adakan ini lebih banyak dari apa yang mereka baca dari salawat yang terdapat sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa rubbama tarakul waridas sahihah, bahkan mereka meninggalkan yang sahih, ya, yang mungkin mereka baca hanya ketika sholat saja. Wa nasyaru as-salawatil mansubata li masyaikhihim, dan mereka menyebar salawat-salawat yang dinisbatkan kepada guru-guru mereka. Walau am'anna an-nazar, seandainya kita melihat dengan jeli fi hadhihi salawat, di dalam salawat-salawat ini, la ra'ayna fiha mukhalafatan li haddir rasul alladhi nusalli alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan mendapati penyelisihan terhadap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bersalawat kepada beliau. Wa min hadhihi salawatil mubtada'ati qauluhum, dan di antara salawat yang diada-adakan berikut ini. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kita ragukan yang paling afdal adalah yang telah diajarkan Nabi SAW. Sederhana, karena beliau yang paling tahu bagaimana cara bersalawat yang baik, karena beliau yang paling tahu bagaimana kita meminta kepada Allah dengan cara yang baik. Allah perintahkan kita bersalawat kepada Nabi-Nya, dan Nabi kita telah memberikan petunjuk bagaimana agar kita bersalawat kepada beliau, dan telah dijelaskan, dan itu kita baca di sholat-sholat kita, sehingga memudahkan kita untuk membacanya di luar sholat. Jadi kalau mau baca sholawat, ya baca sholawat ini yang paling afdal, sebanyak mungkin. Satu sholawat Allah balas dengan 10 sholawat. Kalau kita bersolawat 10 kali, ya 100 yang kita dapat. Ya. Adapun sholawat yang diada-adakan, maka ini baru muncul di zaman belakangan, tidak pernah didengar di zaman Nabi SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para imam mujtahidin. Ini baru didengar di akhir-akhir zaman, di akhir-akhir generasi akhir ini, dan sangat disayangkan ini menjadi laris manis, ya. Bahkan sebagian justru lebih banyak membaca sholawat ini daripada sholawat yang diajarkan Nabi. Bahkan yang paling miris, lebih tidak pernah membaca sholawat Nabi yang diajarkan Nabi, tapi justru membaca sholawat semacam ini. Ini tanpa kita melihat muatan isi sholawatnya dulu saja. Coba kita bayangkan dan kita renungkan, Nabi sudah mengajarkan sholawat yang sudah jelas, lalu ada orang yang membuat sholawat, ya, dengan bahasa mereka sendiri. Lalu yang lebih laris itu sholawat buatan mereka sendiri. Apakah ini bukan bentuk mengalihkan sesuatu yang lebih baik kepada yang lebih buruk? Sebagus-bagusnya ungkapan manusia, tetap lebih baik ungkapan seorang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang paling tahu bagaimana cara berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau orang yang paling bertakwa, beliau orang yang paling fasih di dalam berdoa dan bersolawat, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka secara logika, kalau sudah ada yang jelas, yang sahih, maka tentu kita dahulukan daripada yang lainnya. Kalaupun dibenarkan membuat sholawat sendiri, maka ya harusnya kadarnya tidak sebanyak, lebih banyak apalagi daripada sholawat yang diajarkan Nabi SAW. Anggaplah sebagai selingan gitu ya, sesekali mungkin, sebagaimana kita doa yang kita hafal dari Nabi SAW, kita baca itu terus menerus, ya.
Di antara doa yang kita sering baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan di pagi hari itu kan. Kalaupun sesekali kita mau pakai doa sendiri ya silahkan, tapi kan sesekali ya, pakai bahasa kita misalkan, ya Allah saya minta, langsung nyebut rezekinya berupa apa, mobil misalkan, boleh ya, boleh-boleh saja, tapi mungkin sesekali, selingan. Yang rutin ya kita contoh apa yang telah diajarkan Nabi SAW ya. Nah, adapun sekarang justru kebalik, sholawat yang dibuat-buat oleh orang belakangan itu yang lebih banyak beredar, lebih dihafal, lebih banyak dibaca, sehingga sholawat yang diajarkan Nabi SAW itu tenggelam. Mungkin hanya dikenal sholawat di saat tahiyat saja ya, itu pun ada tambahan sayyidinanya. Nah sekarang kita akan baca, belum lagi melihat muatan sholawat yang dibuat tersebut, sebagiannya ada penyelisihan, dan ini diantara contohnya. Di antara contoh sholawat yang diada-adakan, yang di dalamnya terdapat mungkin penyelisihan. Yang pertama, saya nggak baca sesuai dengan lagunya ya. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallam. Apal Pak ya? Sering dengar ini Pak, cuman sengaja nggak dilakukan seperti biasanya biar tidak kita maknainya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah sholawat kepada Muhammad. Seperti ini betul nggak? Nah, sampai sini ini sholawat yang baik atau tidak? Baik loh. Allahumma sholli ala Muhammad, baik sampai sini. Lanjutannya ini, Muhammad adalah tibbil qulub, penawar hati, wa dawaiha, obat hati, wa afiyatil abdan, Muhammad adalah yang menyehatkan badan, wa shifaiha, dan menyembuhkannya, wa nuril absar, cahaya bagi pandangan kita, wa dhiyaiha, dan sinarnya, wa ala alihi wasallam. Nah, ini betul, dan semoga kepada beliau dan keluarganya tercurahkan salam. Dari bagian awal dan akhir betul. Adapun tengah-tengahnya, nah ini yang membuat menarik karena ada variasi bacaan. Tapi maknanya apa? Maknanya ini yaitu mengandung kesyirikan. Ya, kenapa? Inna syafiya wal mu'afi lil abdani wal qulubi wal uyun huwallahu wahdah. Yang menyembuhkan, yang menyehatkan badan dan hati dan mata, Allah semata. Ya, bukan Rasulullah SAW. Jelas-jelas Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulub. Muhammad adalah penyembuh hati. Ya, kita baca apa adanya ini. Ya, Muhammad adalah penyembuh hati, penawar hati, obat dari penyakit hati, penyembuh badan, penyehat badan. Ya, nah seperti itu. War rasulu la yamlikul naf'a li nafsihi wala li ghairi, dan Rasulullah SAW tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Fahadhihi sighah tukhalifu qawlahu ta'ala, maka salawat dengan lafaz ini menyelisihi firman Allah Ta'ala, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah, dalam surat Al-A'raf ayat 188. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa terhadap diriku, baik memberi manfaat atau menolak madarat, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah.
Ya. Nah, bagaimana mungkin seorang memuji Rasul, bersalawat kepada Rasul, namun di dalamnya terdapat kesyirikan kepada Allah. Wa tukhalifu qawlahu sallallahu alaihi wasallam. Salawat dengan lafaz ini juga menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa ibn Maryam. Fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku hanya seorang hamba, maka ucapkanlah Muhammad Abdullahi wa rasuluh, adalah hamba dan utusannya. Rawahul Bukhari. Ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi salawat tadi, salawat apa namanya Pak? Tibul qulub ya. Naam. Makna al-itra, dan makna dari al-itra yaitu memuji secara berlebihan, huwa mujawazatul haddi aw ziyadati fil madh, ya berlebihan di dalam memuji, mengkultuskan, ya mengkultuskan. Kemudian yang kedua, ra'aitu kitaban fi fadlis salawat li Syekh Lubnani sufi kabir fihi hadhihi siyaq. Saya pernah melihat sebuah kitab di dalam keutamaan salawat yang ditulis oleh seorang syekh dari Lebanon, seorang sufi, pembesar sufi. Di dalamnya terdapat lafaz Allahumma sholli ala Muhammadin hatta taj'ala minhul ahadiyah wal qayyumiyah. Ini kayaknya nggak pernah didengar ini ya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawat kepada Muhammad. Nah, ini awalnya masih baik nih, tetapi lanjutannya hatta taj'ala minhul ahadiyah, hingga engkau menjadikan beliau memiliki sifat esa, ya, memiliki sifat esa, wal qayyumiyah, dan memiliki sifat yang mengurusi diri sendiri, bisa berdiri sendiri. Padahal al-ahad al-qayyum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang maha esa, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Dialah Allah yang tidak ada ilah selain Dia, yang berhak disembah dengan benar, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mengurusi sendiri. Nah, ini seorang bersalawat kepada Nabi dengan menjadikan Nabi memiliki sifat ahad dan sifat qayyum. Fal ahadiyatu wal qayyumiyatu min sifatillah, maka ahad dan qayyum itu diantara sifat Allah al-waridati fil Quran, yang terdapat di dalam Al-Quran. Qad ja'alaha hadha syaikhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa syekh ini menjadikannya sebagai sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, jadi meminta kepada Allah agar menjadikan Rasul memiliki sifat ahad dan qayyum. Bayangkan, ya, bayangkan. Thalithan, yang ketiga, wa ra'aitu fi kitabi ad'iyatis sabahi wal masa. Saya pernah melihat di dalam kitab doa pagi dan petang li syaikhin suriyyin kabir, yang ditulis oleh seorang syekh dari Suriah. Qauluhu, di dalam doa tersebut dia mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawat kepada Muhammad. Lagi-lagi awalannya betul, tetapi lanjutannya alladzi khalaqta min nurihi kulla syai', ya Allah limpahkanlah salawat kepada Muhammad yang engkau ciptakan dari cahayanya segala sesuatu. Apa artinya? Allah ciptakan
segala sesuatu berasal dari nur Muhammad, cahaya Muhammad. Nah, perhatikan, kulla syai', segala sesuatu secara logika ini ya, wa syai'u yashmalu Adam wa iblis wal qiradah wal khanazir. Adam, iblis, kera, babi. Fa hal yaqulu aqilun, maka apakah ada orang yang berakal mengatakan bi annahum khuliqu min nuri Muhammad, bahwa mereka ini diciptakan dari cahayanya Muhammad. Iblis diciptakan dari cahayanya Rasulullah. Binatang-binatang yang kotor dan menjijikkan apakah diciptakan dari cahaya Rasul? Ya, sungguh tidak pantas. Laqad arafa syaitanu khalqahu wa khalqa Adam hina qala fil Qur'an. Padahal syaitan itu telah mengetahui penciptaan, yaitu penciptaannya dan penciptaan Adam, ketika berkata di dalam Al-Quran, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, jadi setan lebih pintar daripada syekh ini, ya kan? Ya Allah, aku lebih baik dari manusia, dari Adam. Engkau menciptakanku dari api, dan engkau ciptakan Adam dari segumpal tanah. Nah, ini kok bisa Syekh ini mengatakan semua yang ada di muka bumi, semua yang ada itu diciptakan dari cahayanya Muhammad. Apa nggak protes setan nanti? Ya, setan tahu dia diciptakan dari api, bukan dari cahayanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sholawat yang mengandung kemungkaran. Rabi'an, yang keempat, wa min hadhihi siyaghil mubtada'ati qauluhum, dan di antara bentuk sholawat yang diada-adakan adalah ucapan mereka, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, semoga salawat dan salam tercurahkan untukmu ya Rasulullah. Kalau sampai sini saja titik sudah cukup sebenarnya. Tapi kenapa orang-orang ini merasa kurang? Lanjutannya ini, dhaqat hilati fa'adrikni ya Habiballah. Ya, setelah mengucapkan salawat tadi, sungguh aku memiliki kesempitan di dalam hajatku. Aku tidak memiliki daya dan upaya di dalam kebutuhanku. Fa'adrikni ya Habiballah, maka penuhilah hajatku wahai kekasih Allah. Bayangkan, minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal juzul awwalu min hadhihi salati sahih. Bagian pertama dari salawat ini sahih. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sahih itu. Walakin al-khatar wa syirku fil juz'i tsani. Tetapi yang bahaya dan syirik ada di bagian berikutnya. Min qaulih, dari ucapannya, adrikni ya Habiballah, penuhilah hajatku wahai kekasih Allah. Wa hadha mukhalifun liqaulillah, dan ini menyelisihi firman Allah, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su', dalam surat An-Naml ayat 62. Atau siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang di dalam kesedihan, ya, ketika ia berdoa kepada Allah, dan yang bisa menyingkap keburukan siapakah? Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini minta kepada Rasulullah. Dan juga Allah berfirman, wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu, dalam surat Al-An'am ayat 17. Dan apabila Allah menimpakan kepadamu bahaya, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Allah semata. Tidak ada selain Allah yang bisa mengangkat bala dari diri kita. Sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asabahu hammun wa aw ghammun, kalau beliau ditimpa kesedihan dan
yaitu kegundahan, beliau membaca doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Tuhan yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu lah aku beristighatsah. Ya. Jadi Nabi sendiri minta pertolongan kepada Allah. Loh, kok bisa ada hamba yang minta pertolongan kepada Nabi di saat genting? Fa kaifa yajuzu lana an naqula lahu adrikna wa najjina? Maka bagaimana mungkin dibolehkan bagi kita untuk mengucapkan kepada beliau, ya Rasulullah, adrikna, ya, penuhilah hajatku, tolong aku, selamatkan aku, dan yang semakna. Wa hadhihi sighatu mukhalifatun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan lafaz ini sendiri juga menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah diajarkan kepada anak kecil Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan juga kepada Allah. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, contoh 4 sholawat yang diada-adakan, yang di dalamnya terdapat penyelisihan, ya, di dalam syariat kita, bahkan cenderung sampai kepada kesyirikan. Mereka berusaha mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Yang hak sholawat, ya, sholawat tidak kita pungkiri adalah hal yang hak, benar, merupakan ibadah. Cuman ketika ibadah yang harusnya murni semata-mata kita tujukan kepada Allah, semata-mata ingin mendoakan kebaikan bagi Rasulullah SAW, kita campur dengan kesyirikan, maka ini campur aduk antara yang hak dan yang batil, ya. Sehingga ini yang kita ingkari, bukan sholawatnya, tetapi muatan yang ada di dalamnya. Namun mereka tidak mau tahu dan mengatakan bahwa kita anti sholawat. Nasallallahu as-salamah. Taib, masih ada beberapa lagi contoh-contoh sholawat, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, ada yang tanyakan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.